Ya, ente masuk situ, istri ente nggak ikut. Yang ente belikan tas buat dia tidak akan ikut masuk dalam situ. Tas ente bawa dalam kuburan nggak ada faedah. Cuma kain kafan masukkan dalam situ. Ya. Saya tidak melarang seorang memiliki barang-barang yang bagus. Oke, barang bagus, manfaat silakan. Ustaz, saya pengen beli Alphard karena silakan, gak ada masalah. Selama ente bisa pertanggungjawaban di hadapan Allah, saya memang butuh, gak ada masalah. Tapi jangan pelit. Sudah beli mobil mewah ya, sedekah juga jalan. Sedekah juga jalan. Jadi hati-hati, jangan terjebak dengan kawan-kawan. Pergaulan ini sangat membentuk perilaku seorang. Bergaul dengan orang suka pamer, ini juga itu kan tukang pamer. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau kita salah pergaulan, repot ya. Seorang gaulnya sama orang-orang yang branded ya. Apalagi istri gaulnya sama wanita itu branded ya. Akhirnya nuntut suaminya untuk, kan dia pergaulan, salah pergaulan kita ikut gaya orang tersebut ya. Dan Nabi SAW sudah mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang berdasarkan agama temannya ya. Kalau kita tidak ingin terjebak dalam hal-hal tersebut, maka kita bergaul jangan komunitas tersebut. Bergaul ya, kita kenal orang, boleh kenal orang yang suka branded-branditan, oke. Tapi kalau kita semakin dekat, kita terbawa. Kalau kita punya duit, akhirnya duit kita habis untuk beli seperti itu. Kalau kita nggak punya duit, maka hidup kita penuh dengan penderitaan. Kenapa dia? Apalagi ibu-ibu. Aduh, teman saya punya ini mahal, sebentar saya punya murah. Kalau kita hidup susah, istri kita bergaul sama orang kaya, bilang, jangan bergaul sama dia. Nanti dia tidak pandai bersyukur. Suruh bergaul sama ibu-ibu yang miskin-miskin, supaya dia pandai bersyukur dan menghargai kita. Adapun kalau kita biarkan istri kita bergaul sama orang kaya, wanita yang branded itu, ya, lama-lama kita disuruh jadi bandit agar bisa membelikan barang-barang branded ya. Oleh karenanya, jangan. Kalau ingin dia sayang sama kita, berterima kasih sama kita, jangan biarkan dia bergaul salah bergaul. Ya, nanti akhirnya apa? Dia tidak hargai kita, nuntut. Ya. Maka medsos ini musibah ya, ajang pamer-pameran. Padahal kita tahu apa yang kita beli ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan seorang wanita kemudian beli tas misalnya harganya 100 juta, ya, hisabnya panjang, nggak gampang. Apalagi beli tas yang harga 1,5 miliar, gimana cara hisapnya? Coba dia gunakan untuk bersedekah, dia gunakan untuk bangun istana di akhirat dengan membuat masjid. Bayangkan. Dan apa dia mau apa dengan hal tersebut? Mau mendapat pengakuan manusia, ya akhi, subhanallah. Tapi ya demikianlah, banyak wanita-wanita seperti itu. Maka saya katakan, agar kita terhindar daripada itu, maka jangan salah bergaul. Jangan salah bergaul. Sering pergilah ke kuburan sana ya. Lihatlah bagaimana, coba lihat kalau berdiri di liang lahat yang sedang digali. Nanti kita bakalan tinggal di situ. Bayangkan kalau tidur di situ gelap, sempit. Bayangkan kalau disempit oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana. Tapi kalau kita punya amal soleh akan diluaskan oleh Allah sejauh mata memandang. Ya, ente masuk situ, istri ente nggak ikut. Yang ente belikan tas buat dia tidak akan ikut masuk dalam situ. Tas ente bawa dalam kuburan nggak ada faedah. Cuma kain kafan masukkan dalam situ. Ya. Saya tidak melarang seorang memiliki barang-barang yang bagus. Oke, barang bagus, manfaat silakan. Ustaz, saya pengen beli Alphard karena silakan, gak ada masalah. Selama ente bisa pertanggungjawaban di hadapan Allah, saya memang butuh, gak ada masalah. Tapi jangan pelit. Sudah beli mobil mewah ya, sedekah juga jalan. Sedekah juga jalan. Jadi hati-hati, jangan terjebak dengan kawan-kawan. Pergaulan ini sangat membentuk perilaku seorang. Bergaul dengan orang suka pamer, ini juga itu kan tukang pamer. Ya, wallahu a'lam bishawab.